Bandung bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat di mana semua kenangan tersimpan. Pagi itu, Hari, seorang mahasiswa di Jatinangor, mendapat kabar mengejutkan bahwa Andri, sahabat SMA-nya, masuk ke rumah sakit. Karena jarak yang memisahkan, Hari memutuskan untuk segera pulang ke Bandung di sore hari setelah kelas usai. Aduh, mudah-mudahan masih keburu buat gantian jaga Andri di RS, pikir Hari dalam hati. Hubungan Hari dan Andri lebih dari sekedar sahabat. Keluarga mereka sudah sangat dekat, bahkan sudah menganggap satu sama lain seperti anak sendiri. Informasi yang ia dapat tentang kondisi Andri didapatkannya dari Hendy, teman sekampusnya. Sebab ponsel pada masa itu masih sangat jarang dan tergolong barang yang mewah. Menjelang malam, Hari tiba di sebuah rumah sakit besar di kawasan Dago. Duh, untung tadi naik motornya ngebut, jadi jam 9 udah sampai di sini, ujar Hari seraya bergegas menuju lantai 4. Sesampainya di lantai 4, Hari pun keluar dari lift. Hari mulai mencocokkan nomor kamar yang ia dapatkan dari Hendy. Ia melangkah menyusuri lorong yang sunyi. Nah, ini dia kamarnya, gumamnya ketika menemukan pintu yang tepat. Di dalam, Hari melihat 3 ranjang pasien tertutup tirai. Ia langsung mengenali Andri yang terbaring dengan infus terpasang menghadap jendela. 2 ranjang lainnya tampak kosong dan rapi. Hari mendekat, melihat sahabatnya terdiam sambil menatap keluar jendela. Hey bro, waduh kayaknya udah segera nih. Sorry ya baru bisa nengok sekarang, abis lagi ujian nih seminggu ini, sapa Hari ceria. Andri pun menoleh perlahan, senyum tipis terukir di wajahnya. Iya gak apa-apa Har, santai aja. Suara Andri terasa tenang, nyaris datar. Sekarang gimana kondisinya Andri? Apa yang sakit? Apa yang dikeluhin sekarang? Tanya Hari. Gak apa-apa kok Har, udah sehat. Makasih ya mau jadi sahabat aku. Makasih juga mau jauh-jauh kesini ya, jawab Andri. Tatapannya lekat dan penuh makna. Apa sih Andri, santai aja kali. Bagus deh kalau udah enakan. Kata dokter kapan bisa pulang? Tanya Hari lagi. Dari kemarin sore aku udah pulang Har, jawab Andri. Hari pun tertawa, menganggapnya hanya candaan biasa. Ah kamu Andri, masih aja bercanda. Udah sekarang kamu istirahat aja dulu. Udah jam segini, aku tungguin kamu di sini kok. Justru kamu yang istirahat Har, kamu kan baru pulang kuliah. Aku udah istirahat, tenang aja, balas Andri. Masa yang sakit gak mau istirahat? Aneh, kata Hari. Ia pun mencubit pelan lengan sahabatnya itu. Andri tidak tertawa. Ia kembali menatap Hari dengan pandangan yang kosong namun hangat. Pandangan yang Hari sendiri tidak bisa mengartikan. Har, kamu jangan pernah lupain ibuku ya, adikku, ayahku. Main-main terus ke rumah ya. Apa sih Andri? Enggak lah, gak akan aku lupain. Tapi maaf juga ya kalau aku sibuk kuliah di Jatinangor jauh, jadi jarang banget main. Oh iya, kabar ibu, adik sama ayahmu gimana? Sehat kan? Tanya Hari. Andri hanya mengangguk, masih tersenyum dan menatap penuh sahabatnya. Ya baguslah kalau gitu, makanya cepat sembuh ya, nanti kita main lagi, seru Hari. Andri pun memejamkan mata. Hari mengira sahabatnya mulai tertidur, karena malam sudah mulai larut. Hari pun bersandar di kursi sebelah ranjang. Karena kelelahan, ia pun ikut terlelap. Tiba-tiba ia terbangun oleh tepukan dari pundaknya. Mas? 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 Lagi ngapain di sini Mas? Tanya seorang suster. Lagi nunggu teman saya sus. Loh, kok nggak ada? Kemana sus? Pasien yang di sini kemana? Tanya Hari terkejut. Ranjang yang ditempati sahabatnya kini sudah kosong dan rapi. Di sini kosong Mas. Kemarin ada pasien. Tapi enggak kosong sus. Tadi saya ngobrol kok sama dia. Kemana dia? Pindah ke ruangan? Ke ruangan mana? Atau harus ada tindakan? Tanya Hari memotong. Ia amat bingung. Suster itu pun menatap Hari dengan ekspresi heran dan sedih. Mas, pasien yang menempati ranjang ini sudah dibawa pulang dari kemarin malam. Loh, dibawa kemana sus? Enggak mungkin, tanya Hari menggebu. Dia sudah meninggal Mas. Sudah dibawa sama keluarganya dari kemarin malam, jawab suster itu lirih. Hari terkejut, terdiam dan lemas, seolah semua darah mengering di tubuhnya. Ia segera mengambil tasnya dan berlari ke parkiran motor. Napasnya terengah-engah, pikirannya kosong, dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak percaya atas apa yang baru saja ia alami.
Di tengah perjalanan, sepi, sunyi pada pukul 3 dini hari, ia memacu motornya menuju rumah Andri. Setibanya di depan gang rumah sahabatnya, ia melihat bendera kuning dan melihat kerumunan orang, mobil yang terparkir, dan pandangannya terkunci pada sebuah ambulan dengan pintu terbuka. Ia berlari menuju rumah. Di sana ia disambut Ibu Andri yang mata dan wajahnya sembab. Maafin Andri ya, ikhlasin Andri. Andri sudah gak ada dari kemarin malam. Tapi karena baru tersedia makam di kampung, hari ini baru bisa mau diberangkatkan, ucap Ibu Andri sambil terus meneteskan air mata. Hari hanya terdiam, kemudian masuk untuk melihat jasad sahabatnya. Ia disuguhi pemandangan Andri yang akan diangkat ke keranda menuju ambulans di depan gang. Hari tak kuasa lagi menahan tangisnya. Ia hanya bisa berdoa semoga sahabatnya tenang dan sudah tidak merasakan sakit lagi di alam sana.